Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Tercetek. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video upload yang kemarin ya. Diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 18 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Send dan Standar ya. Dimana kelebihan dari ABS ini eksekusinya pun cepat, baik deposit ataupun withdraw itu hitungan menit ya. Kemudian ada fitur free swap. Jadi kalau misalkan posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 3 hari atau 1 minggu, tentunya dengan menggunakan opsi free swap, tentunya komisi ataupun swapnya itu nol ya. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk menginap. Dan khusus untuk akun Send, linknya hanya tersedia di kolom deskripsi atau bisa scan barcode yang ada di kiri di sini ya. Kemudian fokus dari segi fundamental, barusan rilis itu dari retail sales ya, perkiraannya sih 0,3, data yang sebelumnya adalah minus 0,6. Aktualnya sesuai 0,3, jadi ini ada sedikit peningkatan dari segi indeks dolar ya. Kemudian ada revisian dari monthly-nya, di mana angka revisinya itu menjadi minus 1,2% ya, dan aktualnya itu 0,2. Meskipun data yang keluar di sini merah, tentunya ini kategorinya adalah positif dikarenakan datanya yang keluar adalah di atas jauh di yang sebelumnya. Kemudian dari segi teknikalnya ya, untuk indeks dolar sendiri pergerakan untuk hari ini itu sudah mampu retest atau break low di 103.55, di mana level area tersebut adalah bagian bawah pivot ya, 103.55. Kalaupun untuk malam ini harga mampu bergerak balik di bawahnya 103.55, waspadai zona terdekat potensinya ada di 103.37. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci untuk indeks dolar mampu maintain di atasnya 103.77, arahnya adalah ke level area resisten. Hati-hati untuk saat ini indeks dolar yang memasuki level area zona tengah atau sebagai pivot weekly, jadi ini agak sedikit gambling ya. Misalkan untuk indeks dolar dia mampu kembali di bawahnya 103.55, waspadai potensial arah support. Cuman sih gambaran saya agak sedikit berat ya, ada potensi kemungkinan dia sideways di antara 103.77 untuk bagian atasnya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold kurang lebihnya harga ini masih sideways. Untuk kenaikannya itu ketahan di level area physical press levelnya yang berada di level 3000 ya. Kalaupun untuk malam ini ada kenaikan lebih lanjut, yang akan menjadi zona pantaunya adalah level area blok hijau bagian atas, ada harga 3005, maksimum sementara berada di 3017. Mengingat untuk level area 3017 ini sebagai kunci untuk kenaikan lebih lanjut, misalkan daily close-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, waspadai potensi arah bawah. Pergerakan saat ini itu masih nge-retest di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2984. Misalkan kehilangan level area tersebut, waspadai arah zona tengah sebagai pivot, ada level area 2942, batas atasnya di 2955 dan batas bawahnya berada di 2925. Jadi untuk kunci koreksinya, misalkan gold mampu maintain kembali di bawahnya 2984 atau minimal H4-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu sebelum naik kembali ya. Cuman hati-hati, saat ini gold masih sideways. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok 3005, batas maksimum sementara adalah di 3017. Selama daily close-nya belum mampu tutup di atasnya 3017, waspadai potensi arah bawah. Posisi saat ini masih ngeritest di 2984, hati-hati di level area tersebut. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin penurunannya itu ketahan di batas atas pivot 82.100 dan ada kenaikan, tetapi masih ketahan di level area resisten pertama weekly kisaran 84.000 ya. Jadi kalau misalkan malam ini ada kenaikan lebih lanjut, gambaran saya kemungkinan masih di bawahnya history high minggu yang sebelumnya yang berada di 85.300-an ya. Jadi untuk Bitcoin saat ini ada potensi kecenderungan sih ini sideways, dan misalkan potensial terjadinya sideways malam ini sampai dengan besok, ada dua level area bagian atas 85.300 dan 84.000. Misalkan untuk time frame kecilnya atau body candle minimal H4-nya belum mampu tutup
di atasnya 84.000, waspadai bisa aja ini balik lagi ke bawah 82.100 sampai dengan 81.000, ini maksimum sementara. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD open market itu diawali dari pivot, kemudian ada kenaikan dan posisi harga saat ini itu ketahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 1.29700. Sebagai history high minggu yang sebelumnya berada di 1.2988. Jadi misalkan untuk GBP USD dari segi daily close-nya nanti belum mampu tutup di atasnya 1.2988, tetap waspadai potensial arah bawah terlebih dahulu, tetapi range-nya terbatas. Zona pantaunya sementara berada di 1.29400, 1.2924 dan 1.2908 terlebih dahulu ya. Tinggal tunggu aja mampu atau tidak body candle-nya dari segi time frame 4 nanti tutup di bawahnya 1.29700. Misalkan mampu, waspadai arah bawah, tetapi kalau misalkan masih belum mampu untuk H4-nya, kemungkinan kalaupun ada kenaikan, pantau di antara 1.2988 terlebih dahulu ya. Tetapi skenario alternatifnya, misalkan kehilangan sebagai history high minggu yang sebelumnya, zona minor bagian atas ini ada harga kurang lebihnya 1.3015 sampai dengan 1.3000 atau sebagai physical price levelnya zona yang saya blok merah ini, antisipasi misalkan kehilangan history high di minggu yang sebelumnya. Cuman untuk planning saya, misalkan daily close-nya masih belum mampu tutup di 1.2988, kemungkinan saya akan usahakan cari di bawahnya 1.29700-an untuk cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya hanya day trade, tetapi dari segi targetnya terbatas. Zona tengah atau sebagai pivot ini adalah maksimum untuk day trade-nya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini juga kecenderungan sideways dan kenaikannya ini juga masih belum mampu mencapai level area resisten pertama weekly, tetapi ketahan di level area minor, kurang lebih adalah zona yang saya blok merah, ada harga 1.0912 dan 1.0904 ya, dan level area minor ini mampu menahan pergerakan. Jadi untuk kunci penurunan malam ini, misalkan dia mampu bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, next target selanjutnya adalah di batas bawah pivot 1.0858, maksimum sampai dengan besok kurang lebih di 1.0828. Ada kecenderungan kemungkinan si Euro USD bisa aja sideways. Kalau misalkan itu terjadi, antisipasi bagian atas adalah blok merah atau sebagai level area minor. Tapi kalaupun ada penurunan, batas bawah bagian sideways-nya di kisaran support pertama weekly 1.0828 ya, ada kecenderungan mungkin ini agak sedikit kedorong ke bawah terlebih dahulu selama level kunci zona minor blok merah ini aman, tidak dijebol ke atas. Misalkan dijebol ke atas, ringnya pun terbatas. Gambaran saya untuk malam ini tidak jauh-jauh di antara 1.0923. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini harga mampu bergerak di atasnya history high di minggu yang sebelumnya, tetapi juga masih belum mampu mencapai level area resisten kedua weekly ya. Jadi misalkan untuk malam ini ataupun besok di sesi Asia, AUD USD misalkan ada kenaikan lebih lanjut, gambaran saya kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara resisten kedua weekly yang berada di 0.6359. Tetapi kalau malam ini ada penurunan kembali, yang akan menjadi zona pantaunya di antara 0.6333, maksimum adalah di 0.6312. Sebagai level kunci untuk penurunan lebih lanjut, misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya 0.6321, baru ada potensi arah pivot ini sebagai level kuncinya. Selama level area tersebut aman, waspadai untuk AUD USD, bisa aja ini nanti balik ke atas ya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD saat ini juga mampu break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4351. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut untuk USD CAD malam ini sampai dengan besok, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah level area minor, jatuhnya di kisaran 1.4330 sampai dengan 1.4316. Dan untuk maksimumnya berada di level area support kedua weekly yang berada di 1.4294.
Jadi untuk USD CAD ini saya lebih prefer, kalaupun ada penurunan lebih lanjut akan saya pantau terlebih dahulu di level area minor bagian bawah ya, selama aman, tidak mampu break ke bawah, kemungkinan day trade-nya akan saya coba untuk cari ancang-ancang setup buy di level area minor. Tetapi dari segi jarak untuk TP-nya, support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.43800 bulatan ya. Untuk candlenya sendiri USD CAD saat ini itu banyak banget bearish-nya, tetap waspadai tembakan ke bawah di level area minor terlebih dahulu. Untuk planning saya masih belum ada, cuman sih misalkan malam ini lanjut kedorong ke bawah dan ke reject di level area minor, kemungkinan akan saya cari setup buy di level area minor ya. Tetapi kalau misalkan break ya tentunya ke pending terlebih dahulu. Kesimpulannya untuk USD CAD, zona pantau malam ini sampai dengan besok. Sementara kalaupun ada kenaikan, cek terlebih dahulu di 1.43800-an. Kalaupun kedorong ke bawah, level area minor yang berada di antara 1.43200-an. Kemudian kalau lepas dari level area tersebut, kemungkinan tidak jauh-jauh di 1.4294 ya. Kunci kenaikannya USD CAD misalkan sudah mampu maintain kembali di atasnya 1.43800-an, baru ada potensi arah pivot. Selama level area tersebut masih belum di break ke atas, waspadai terlebih dahulu arah bawah. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss open market itu di area resisten, penurunannya tadi itu ke reject di zona tengah atau sebagai pivot weekly 0.88100. Jadi untuk kunci USD Swiss selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 0.8796, waspadai potensial arah atas yang akan menjadi next target atau zona pantaunya kembali lagi di antara 0.8845 sampai dengan 0.8863 ya. Tetapi kalau misalkan untuk malam ini dia bergerak balik ke bawah dan kehilangan batas bawah pivot yang berada di 0.8796, kemungkinan yang akan menjadi next target selanjutnya adalah di kisaran support pertama weekly 0.8774. Untuk planning saya, kemungkinan saya akan coba untuk cari ancang-ancang setup buy selama zona tengah atau sebagai pivot ini aman. Tetapi kalau misalkan malam ini dari segi time frame kecilnya tidak ada kesempatan harga turun sedikit ke bawah, untuk planning sell lebih lanjut kemungkinan saya akan menunggu reaksinya ketika harga mencapai 0.8845 untuk memanfaatkan potensial terjadinya sideways, misalkan itu terjadi ya. Jadi untuk USD Swiss ada kecenderungan ini potensi sideways, misalkan itu terjadi, zona pantaunya adalah di pivot dan batas bawah pivot. Kalaupun ada kenaikan, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara resisten pertama weekly sampai dengan historic high minggu yang sebelumnya. Kalau mau dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell, usahakan cari sedekat mungkin di antara pivot atau di antara resisten pertama weekly. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini juga kecenderungan sideways. Pergerakan saat ini ketika mendekati batas atasnya pivot yang berada di 148.200-an, ini kan mendadak ke reject ke atas ya. Dan untuk kunci kenaikan lebih lanjut, pantau di 149.200-an. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, bisa aja ini mendadak turun balik ke bawah ya. Tetapi kalau sudah terkonfirmasi bergerak di atasnya 149.200, baru ada peluang arah resisten kedua weekly yang berada di 150. Jadi untuk USD Yen, zona pantau malam ini hati-hati di resisten pertama yang saat ini berubah kembali sebagai support 14876, kemudian sebagai level kuncinya 149.200. Kalau misalkan masih belum mampu di break, hati-hati, bisa aja ini sideways kecil juga bisa terjadi, atau ayunan ke bawah dulu sebelum lanjut ke dorong ke atas. Bagian bawah zona pantaunya berada di antara 148.200 sampai dengan 14787 malam ini sampai dengan besok ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.